Jumpa lagi bersama saya Abdullah, saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang bencana alam ya. Saya dari dulu sudah mengingatkan tentang namanya bencana alam ya. Tahun 2024 saya sudah mengingatkan tentang bencana alam tahun 2005 dan sampai sekarang tahun 2026 ya. Jadi kalau desa, kota yang menginginkan desanya, kotanya selamat dari bencana alam, itu kalian harus melakukan amalan istighosah setiap hari di masjid dan musola di desa kota masing-masing ya. Bukan melakukan istighosah di Monas, bukan melakukan istighosah di lapangan bola juga bukan. Boleh, saya tidak melarang Anda melakukan istighosah di Monas, boleh. Saya juga tidak melarang Anda melakukan istighosah di lapangan. Akan tetapi yang lebih terbaik lagi adalah melakukan istighosah di kampung, di kota masing-masing, di musola dan di masjid ya. Dilakukan, kalian membuat amalan istighosah oleh para ustadz, para kiai, para habib di kota, di desa masing-masing tempat ya. Lakukanlah setiap hari melakukan amalan istighosah di masjid dan di musola masing-masing ya. Baik, saya akan menceritakan secara lengkap. Jadi di tahun 2026 sekarang itu saya sudah dikasih tahu langsung ya oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu. Ini anak buahnya Raja Iblis Ajajil ya, dan anak buahnya Dajjal Al-Masih si mata satu juga. Kalian tentunya tidak akan percaya kepada saya ya, karena yang namanya Raja Iblis Ajajil dan Dajjal Al-Masih si mata satu itu gaib ya. Begitu juga dengan iblis Panglima Dajjal si mata satu, ini anak buahnya termasuk gaib juga. Jadi ceritanya begini, yang namanya iblis Panglima Dajjal si mata satu ini anak buahnya Raja Iblis Ajajil dan anak buahnya Dajjal Al-Masih si mata satu juga. Masuklah ke tubuh kawan saya waktu saya jualan cilok. Begitu masuk ke dalam tubuhnya kawan saya, dia memberikan informasi dan bocoran kepada saya. Bocoran sebelum kejadian yang akan datang ya. Jadi sebelum kejadian yang akan datang ini, jadi adalah programnya dari Raja Iblis Ajajil ya, yang akan direncanakan di tempat kita ini ya, seperti itu. Jadi tahun 2026 ini itu di tempat kita itu, maksudnya di Indonesia itu, di seluruhnya itu akan ditimpa habis-habisan bencana alam ya. Kalian tahu nggak yang melakukan yang di bencana alam ini? Itu disihir oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu berserta pasukannya. Disihir ya. Disihir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semua manusia ini akan dimiskinkan ya. Apabila semua manusia dimiskinkan, maka semua manusia ini akan sibuk dengan urusan dunianya. Setelah dia akan sibuk melakukan urusan dunianya, maka dia akan lupa dengan kewajibannya ya, seperti sholat, seperti itu ya, seperti itu. Jadi tujuannya ini hanya merusak iman manusia dengan cara ditimpakanlah manusia bencana alam ya, seperti itu. Jadi iblis Panglima Dajjal si mata satu memberitahu kepada saya bahwa desa dan kota akan ditimpa bencana alam yang tidak ada amalan istighosah setiap hari ya.
desa dan kota yang melakukan istighosa setiap hari, insya Allah pasti selamat dari bencana alam, dari berbagai bencana alam. Ini bukan kata saya, akan tetapi ini pengakuan dari iblis Panglima Dajjal si mata satu bilang kepada saya di tahun 2006 sekarang. Ya, seperti itu. Jadi iblis Panglima Dajjal si mata satu ini sangat hebat ya. Dia bisa menghilang, bisa terbang, dan juga dia bisa menyihir ya, bisa menyihir air laut naik ke darat, air sungai naik ke darat ya, gunung meletus, tanah berjalan, gempa bumi ya, angin tornado, angin puting beliung, angin topan, petir menyambar, seperti itu. Jadi iblis Panglima Dajjal si mata satu beserta pasukannya itu menyihir ya di tempat kita ya. Di tempat kita ini sasarannya ya. Jadi iblis Panglima Dajjal si mata satu pernah bertanya kepada saya. Jadi iblis Panglima Dajjal si mata satu ini bertanya kepada saya ditugaskan di Indonesia oleh Raja Iblis Ajajil. Kalau tugas saya sudah selesai, saya akan balik lagi ke Antartika. Jadi yang namanya iblis Panglima Dajjal si mata satu itu rumahnya ada di Antartika ya. Nah, kalau posisinya Raja Iblis Ajajil itu posisinya ada di Laut Segitiga Bermuda. Kalau Dajjal Al-Masih si mata satu itu posisinya ada di Laut Israel, tangannya lagi diikat. Ini bukan kata saya dan juga saya bukan sok-sok tahu ya. Akan tetapi memang benar-benar saya dikasih tahu langsung oleh iblis Panglima Dajjal si mata satu, oleh anak buahnya sendiri ya. Jadi pada saat saya berbicara dengan iblis Panglima Dajjal si mata satu, bukan berarti saya berhadapan langsung ya atau melihat iblis langsung, tidak. Akan tetapi saya melewati perantara kawan saya yang di tubuhnya ada iblis Panglima Dajjal si mata satu, seperti itu ya. Saya sudah jauh-jauh hari mengingatkan di tahun 2026 ini persiapkanlah amal bekal kalian ya untuk menuju alam kubur, alam akhirat ya. Karena tahun 2026 ini memang benar-benar rawan bencana alam ya, karena itu memang sengaja ya, seperti itu. Dan saya bertanya kepada iblis Panglima Dajjal si mata satu, apakah nanti di tempat kita, di tempat ini, saya bilang di tempat Indonesia ini akan terjadi yang namanya gempa bumi atau gempa bumi. Saya bilang begitu. Dia bilang ada, dia bilang gitu. Di mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, saya bilang gitu kan, Jawa Timur. Dia bilang iya, seperti itu. Desa, kota yang ditimpa bencana alam itu ada banyak manusia yang melakukan penyimpangan ya. Ini bukan kata saya, ini kata iblis Panglima Dajjal si mata satu bilang kepada saya. Oh, jadi gitu ya. Kalau ada desa atau kota yang ditimpa bencana alam, berarti itu ada manusia yang menyimpang ya. Dijawablah sama iblis Panglima Dajjal si mata satu, dia bilang iya, seperti itu. Terus saya bertanya lagi, ada nggak desa atau kota yang tidak bisa terkena bencana alam? Ada. Yang bagaimana? Saya bilang kan, yang setiap hari melakukan istighosa di musola dan di masjid setiap hari, itu tidak akan terkena bencana alam. Karena setiap saya menyihir, air ditangkis, menyihir angin ditangkis, menyihir petir ditangkis, gempa bumi ditangkis. Ditangkis sama siapa? Ada sosok raksasa yang sangat besar ya, dan saya tidak bisa melawannya.
selalu sihir saya ini ditangkis katanya. Terus aku jawab, mungkin itu bangsa jin, saya bilang, atau raja jin, saya bilang, yang penunggu di situ. Bukan. Kata iblis Panglima Dajjal si mata satu bilang kepada saya, semua bangsa jin ataupun raja jin takut tunduk semua sama saya. Oh, terus saya tanya lagi, emangnya yang namanya panglima ada berapa panglima? Saya bilang gitu. Cuman satu. Yang namanya panglima iblis si mata satu cuman satu, dia sendiri. Tidak ada panglima-panglima lain, tidak ada. Yang namanya panglima iblis cuman satu, yang ada di Antartika, namanya Panglima Dajjal si mata satu. Dialah panglima iblisnya ya. Dia anak buahnya Raja Iblis Azazil. Bahkan si iblis Panglima Dajjal si mata satu bertanya juga kepada saya. Bertanya tentang Allah ya. Kamu kenal siapa Allah? Kenal, saya bilang. Allah itu Tuhan semesta alam. Semua manusia menyembah kepada Allah, saya bilang begitu. Marah dia. Iblis Panglima Dajjal si mata satu marah. Saya mau ditusuknya kan. Mata saya sama iblis Panglima Dajjal sama pulpen. Kebetulan kan dia lagi pegang pulpen sama buku. Enggak, saya bilang kan. Saya kan cuma ngasih tahu. Kamu bertanya ya saya jawab. Saya ngasih tahu kalau semua manusia itu menyembah kepada Allah Tuhan semesta alam, bukannya Dajjal Tuhan semesta alam. Dia bilang begitu. Saya bilang enggak, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia gak jadi. Terus dia bertanya lagi, kamu kenal dengan Muhammad? Siapa itu Muhammad? Oh, kenal, saya bilang. Muhammad dia adalah seorang nabi, seorang rasul ya. Semua manusia, saya bilang, mengikuti jejak nabi dan rasul. Seperti itu. Jadi yang namanya iblis Panglima Dajjal si mata satu, dia benar-benar 100% tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Nabi Muhammad ya, tidak kenal, seperti itu. Dan juga saya bertanya lagi tentang Imam Mahdi. Kamu kenal dengan Imam Mahdi? Enggak, dia bilang enggak tahu. Kamu tahu keberadaan Imam Mahdi berada di mana? Tidak tahu, dia bilang. Tidak tahu. Jadi bangsa iblis bahkan levelnya ini sudah panglima ya. Levelnya sudah panglima Dajjal semata satu, itu Imam Mahdi aja nggak tahu di mana tempatnya. Akan tetapi dia ngasih tahu kepada saya, yang dia takutin cuma satu, Nabi Isa Al-Masih dia akan turun. Apabila Nabi Isa Al-Masih turun, maka badan saya akan panas, hancur, seperti itu ya. Seperti itu. Ini hanya sebagian saja ya yang menceritakan. Sebetulnya yang mau saya ceritakan sangat panjang ya dan sangat lengkap ya. Jadi program-programnya dari Raja Iblis Azazil itu dibocorkan kepada saya ya. Jadi sebelum kejadian yang akan datang saya sudah dikasih tahu ya. Mohon maaf, saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya bukan indigo ya. Sudah jelas di sini. Saya hanya orang bodoh, muslim biasa. Saya hanya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat, dan yang paling jujur di dunia maupun di akhirat ya. Saya siap untuk untuk mempertanggungjawabkan perkataan-perkataan saya ini, dan juga saya siap untuk disumpah, misalnya sumpah pocong, apakah benar perkataan saya ini atau tidak. Saya siap disumpah pocong secara live, tes kejujuran saya kalau kalian tidak percaya sama saya ya. Akan tetapi saya sudah berusaha menyampaikan kebenaran ya, dengan susah payah ya. Kalau itu menurut Anda ada benarnya silahkan, menurut Anda itu tidak benar juga silahkan. Jadi tugas saya hanya menyampaikan. Soal percaya atau tidak itu saya serahkan kepada kalian masing-masing ya. Intinya aku sudah memperjelas kalau desa, kota pengen selamat dari bencana alam, bikinlah kalian amalan istighosah setiap hari di masjid dan musola masing-masing ya.
Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikutnya.